Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Rumah Bekas Pembantaian. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2010, Pak Harjo duduk di balkon rumahnya yang menghadap ke Jalan Raya Malang. Suara klakson kendaraan bersahutan tanpa henti. Asap knalpot motor dan mobil mengepul tebal di udara sore itu. Pak Harjo menghela napas panjang sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Sudah 35 tahun usianya, dan hampir 10 tahun ia membangun usaha kontraktor dari nol hingga menjadi salah satu yang terbesar di Malang. Uang mengalir deras, proyek datang silih berganti. Tapi entah mengapa, hatinya terasa hampa. Di ruang tamu, Bu Tuti sedang melipat cucian sambil sesekali melirik ke arah suaminya yang terlihat murung beberapa hari terakhir. Pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke-7, namun belum juga dikaruniai anak. Berbagai cara sudah mereka tempuh, dari pengobatan medis hingga alternatif, tapi hasilnya nihil. Bu Tuti sebenarnya sudah pasrah, tapi ia tahu Pak Harjo masih menyimpan harapan meski tidak pernah diucapkan. Malam itu, Pak Harjo membuka koran lokal seperti biasa. Matanya tertuju pada halaman iklan properti. Di antara deretan penawaran rumah dan tanah, satu iklan menarik perhatiannya. Rumah mewah di Desa Sukamakmur, Mojokerto. Luas tanah 600 meter persegi. Bangunan 2 lantai dengan 5 kamar tidur. Yang membuat Pak Harjo tertegun adalah harganya yang hanya 1/4 dari harga pasaran rumah serupa di kota. "Tut, coba lihat ini," kata Pak Harjo sambil menunjukkan iklan itu kepada istrinya. Bu Luti mendekat dan membaca iklan tersebut. Keningnya berkerut. "Kok murah sekali, Pak? Jangan-jangan ada yang rusak atau perlu renovasi besar?" Pak Harjo menggeleng. Di iklannya ditulis kondisi bagus dan siap huni. "Besok pagi aku mau hubungi nomornya." Keesokan harinya, Pak Harjo menelpon nomor yang tertera di iklan. Suara pria parubaya menjawab di ujung sana. Pria itu mengaku sebagai makelar yang dipercaya keluarga pemilik rumah untuk menjual properti tersebut. Pak Harjo mengajukan banyak pertanyaan tentang kondisi rumah, surat-surat, dan alasan harga yang sangat murah. Makelar itu menjawab dengan lancar bahwa pemilik butuh uang cepat untuk keperluan mendesak di Jakarta, dan mereka ingin jual cepat meski harus rugi. "Kalau Bapak serius, besok bisa kita lihat langsung. Saya jamin Bapak tidak akan kecewa," kata makelar itu meyakinkan. Pak Harjo menyanggupi. Esok harinya, ia bersama Bu Tuti berkendara ke Mojokerto. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Sesampainya di Desa Sukamakmur, mereka bertemu dengan makelar di pinggir jalan desa. Pria itu kemudian membimbing mereka menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu berdiri megah di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah warga. Pagar besi tinggi mengelilingi halaman luas dengan beberapa pohon rindang. Bangunan 2 lantai dengan cat putih bersih dan jendela-jendela besar. Pak Harjo dan Bu Tuti terpesona melihat kemegahan rumah itu. Makelar membuka pagar dan mereka masuk ke halaman. Di dalam rumah, semua ruangan tertata rapi meski tampak sudah lama tidak dihuni. Lantai keramik masih mengkilap, dinding kokoh tanpa retak, kamar-kamar luas dengan lemari built-in. Bu Tuti berkeliling sambil membayangkan bagaimana ia akan menata rumah ini. Pak Harjo memeriksa atap, kamar mandi, dan instalasi listrik. Semuanya dalam kondisi baik. "Bagaimana, Pak? Cocok kan?" tanya makelar sambil tersenyum. Pak Harjo mengangguk puas. "Surat-suratnya lengkap?" "Lengkap semua, Pak. Sertifikat hak milik atas nama pemilik lama, IMB, PBB lunas.
tinggal balik nama saja nanti." Pak Harjo dan Bu Tuti berdiri di teras depan. Bu Tuti menarik lengan suaminya dan berbisik, "Pak, kenapa ya rumah sebagus ini dijual murah sekali? Apa tidak ada masalah?" Pak Harjo tersenyum menenangkan. "Sudah aku tanya tadi, Tut. Pemiliknya butuh uang cepat. Rezeki kita dapat rumah murah. Lagi pula kita sudah lihat sendiri kondisinya bagus semua." Bu Tuti masih terlihat ragu, tapi ia tidak bisa menampik bahwa rumah ini memang jauh lebih bagus dari rumah mereka di Malang. Udara di desa juga sejuk dan tenang, tidak seperti hiruk-pikuk kota. Maklar mendekat lagi. "Gimana, Pak? Kalau mau, bisa kita proses sekarang. Ada pembeli lain yang juga tertarik, tapi saya kasih kesempatan Bapak duluan karena sudah janji." Pak Harjo tidak mau kehilangan kesempatan ini. Ia langsung menyanggupi untuk membeli rumah tersebut. Mereka kembali ke kantor notaris di Mojokerto untuk mengurus surat-surat. Dalam waktu 3 hari, semua proses jual beli selesai. Pak Harjo resmi menjadi pemilik rumah besar di Desa Sukamakmur. Malam itu di rumah Malang, Bu Tuti masih tampak gelisah. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap suaminya yang sedang mengemas barang. "Pak, kita beneran mau pindah ke desa itu?" Pak Harjo berhenti mengemas dan duduk di samping istrinya. "Iya, Tut. Aku sudah lelah dengan keramaian kota. Setiap hari yang ada cuma polusi, macet, dan kebisingan. Di desa kita bisa hidup lebih tenang. Siapa tahu dengan suasana baru, rezeki anak juga datang." Bu Tuti terdiam. Ia memang sudah lama ingin punya anak, dan mungkin suaminya benar. Perubahan suasana bisa membawa berkah baru untuk hidup mereka. "Baik, Pak. Aku ikut keputusanmu. Semoga ini memang jalan yang terbaik untuk kita." Pak Harjo memeluk istrinya. Dalam hatinya, ia yakin keputusan ini akan membawa kebahagiaan. Seminggu setelah percakapan malam itu, Pak Harjo dan Bu Tuti sudah menyelesaikan semua persiapan kepindahan. Rumah di Malang sudah dikosongkan dan akan disewakan kepada saudara Pak Harjo. Pagi itu, sebuah truk besar penuh dengan perabotan rumah tangga sudah terparkir di depan rumah mereka. Pak Harjo mengawasi para pekerja yang mengangkat barang-barang ke dalam truk dengan hati-hati. Bu Tuti sibuk memeriksa daftar barang yang harus dibawa, memastikan tidak ada yang tertinggal. Perjalanan dari Malang ke Desa Sukamakmur memakan waktu lebih dari 2 jam. Sepanjang jalan, Bu Tuti duduk di samping suaminya sambil sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion, memastikan truk yang membawa barang-barang mereka masih mengikuti. Semakin dekat dengan desa, pemandangan berubah dari bangunan padat menjadi sawah hijau yang luas. Udara terasa lebih segar meski matahari mulai naik tinggi. Sekitar pukul 11 siang, mobil mereka memasuki Desa Sukamakmur. Jalan desa yang sempit dipenuhi pepohonan rindang di kanan kiri. Beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah menoleh ketika melihat mobil dan truk besar melintas. Pak Harjo tersenyum dan melambaikan tangan, tapi warga hanya membalas dengan anggukan kecil. Ada yang tersenyum tipis, ada yang hanya menatap datar. "Orang-orangnya tidak terlalu ramah ya, Pak?" kata Bu Tuti pelan. Pak Harjo mengangkat bahu. "Mungkin mereka jarang lihat orang baru pindah ke sini. Nanti juga akrab kalau sudah kenal." Mereka sampai di depan pagar rumah besar itu. Pak Harjo turun dari mobil dan membuka pagar besi yang sedikit berkarat. Truk masuk perlahan ke halaman luas. Bu Tuti keluar dari mobil dan berdiri di tengah halaman sambil menarik napas dalam. Udara desa memang berbeda, sejuk dan segar tanpa bau knalpot. Para pekerja mulai menurunkan barang dari truk. Pak Harjo mengarahkan mereka untuk menempatkan perabotan sesuai ruangan yang sudah ia rencanakan. Bu Tuti masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur. Ia membuka jendela-jendela untuk sirkulasi udara. Debu berterbangan ketika jendela dibuka, membuatnya batuk-batuk kecil. Sore itu, rumah mulai tertata. Lemari sudah berdiri di kamar utama, meja makan sudah diletakkan di ruang tengah, dan peralatan dapur sudah tersusun di rak. Pak Harjo membayar pekerja dan mengantarkan mereka keluar.
Setelah truk pergi, ia menutup pagar dan menguncinya dari dalam. Akhirnya selesai juga, kata Pak Harjo sambil mengelap keringat di dahinya. Bu Tuti keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas teh manis hangat. Mereka duduk di kursi tamu yang baru saja ditata. Rumah masih terasa asing meski semua barang mereka sudah ada di sana. Bu Tuti menatap sekeliling ruang tamu yang luas. Langit-langit tinggi, jendela besar, dan ventilasi yang banyak membuat ruangan terasa lapang. "Rumahnya bagus ya, Pak. Sayang kalau sampai kosong," kata Bu Tuti. Pak Harjo mengangguk sambil meminum tehnya. Ia berdiri dan mulai berkeliling rumah, memeriksa setiap sudut dengan teliti. Kamar-kamar di lantai 2 masih kosong. Hanya 1 kamar yang sudah mereka isi dengan kasur dan lemari. Pak Harjo membuka jendela kamar demi kamar, membiarkan udara segar masuk. Dari jendela lantai 2, ia bisa melihat sawah hijau yang membentang luas di belakang rumah. Pemandangan itu membuatnya tersenyum puas. Malam mulai turun ketika mereka selesai membereskan sebagian besar barang. Bu Tuti memasak nasi goreng sederhana untuk makan malam karena belum sempat berbelanja banyak bahan makanan. Mereka makan di meja makan sambil berbincang tentang rencana ke depan. "Besok aku mau ke pasar desa, beli sayur dan kebutuhan dapur," kata Bu Tuti. "Iya, sekalian kenalan sama ibu-ibu di sana, biar cepat akrab," jawab Pak Harjo. Setelah makan, mereka membersihkan piring dan membereskan dapur. Bu Tuti merasakan lelah yang luar biasa di tubuhnya. Seharian mengangkat dan menata barang membuatnya pegal. Pak Harjo juga terlihat capek meski berusaha tidak menunjukkannya. Pukul 8 malam, mereka sudah naik ke kamar. Bu Tuti mandi duluan, sementara Pak Harjo duduk di tepi ranjang sambil memeriksa ponselnya. Sinyal di desa ini tidak terlalu kuat, tapi masih bisa digunakan untuk telepon dan pesan singkat. Beberapa rekan bisnisnya mengirim pesan menanyakan kepindahannya. Pak Harjo membalas satu persatu dengan singkat. Setelah keduanya selesai mandi dan berganti pakaian tidur, mereka berbaring di ranjang. Bu Tuti menatap langit-langit kamar yang tinggi. Lampu tidur di nakas menyala redup, memberikan cahaya lembut di kamar yang cukup besar itu. "Pak, menurutmu kita akan betah di sini?" tanya Bu Tuti tiba-tiba. Pak Harjo menoleh ke arah istrinya. "Kenapa tanya begitu? Kamu tidak suka rumahnya?" "Suka. Cuma tadi aku perhatikan warga di sini kayaknya agak aneh. Pas kita lewat, mereka cuma lihat-lihat aja. Tidak ada yang menyapa dengan ramah." Pak Harjo tersenyum. Mungkin mereka memang pendiam. Orang desa kan biasanya begitu sama pendatang baru. Nanti kalau sudah kenal pasti ramah. Bu Tuti mengangguk meski masih ada keraguan di benaknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang sempat muncul saat bertemu pandangan beberapa warga tadi sore. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Pak Harjo mematikan lampu tidur. Kamar menjadi gelap hanya diterangi cahaya bulan dari jendela yang tirainya belum terpasang. Suara jangkrik terdengar dari luar, bersahutan dengan suara katak di sawah. Bu Tuti akhirnya bisa memejamkan mata setelah hampir 1 jam berbaring gelisah. Tidurnya tidak terlalu nyenyak. Berkali-kali ia terbangun sebentar lalu tertidur lagi. Di sampingnya, Pak Harjo tidur pulas tanpa gangguan. Napasnya teratur dan tenang. Entah sudah berapa lama Bu Tuti terlelap, tiba-tiba matanya terbuka. Kamar masih gelap, cahaya bulan sudah tidak seterang tadi. Ia meraih ponsel di nakas untuk melihat jam. Pukul 3:10. Bu Tuti hendak menutup mata lagi ketika telinganya menangkap suara dari bawah. Suara itu samar tapi jelas, seperti ada yang bergerak di lantai bawah. Bu Tuti menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin keras. Terdengar seperti piring atau gelas yang bergesekan. Lalu ada bunyi tumpah dan pecah. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia meraih lengan Pak Harjo dan mengguncangnya pelan. "Pak, bangun. Ada suara dari bawah," bisik Bu Tuti. Pak Harjo bergumam tidak jelas, masih setengah tidur. Bu Tuti mengguncangnya lebih keras. "Pak, serius. Ada suara aneh dari dapur kayaknya." Pak Harjo membuka mata perlahan.
Ia duduk dan mengucek wajahnya. Suara apa, Tut? Belum sempat Bu Tuti menjawab, terdengar suara keras dari bawah. Kali ini lebih jelas, seperti banyak benda jatuh bersamaan. Pak Harjo langsung bangun dan menyalakan lampu kamar. Mereka berdua saling pandang. Wajah Bu Tuti pucat, tangannya gemetar. Mungkin ada maling, kata Pak Harjo sambil turun dari ranjang. Ia mengambil tongkat baseball yang ia simpan di sudut kamar. Bu Tuti mengikuti di belakangnya dengan jarak beberapa langkah. Mereka turun tangga perlahan. Setiap anak tangga yang diinjak berbunyi berderit pelan. Pak Harjo menyalakan lampu ruang tamu. Ruangan terang benderang, tapi tidak ada siapa-siapa. Semua barang masih di tempatnya. Mereka berjalan menuju dapur. Pak Harjo menyalakan lampu dapur, dan pemandangan yang mereka lihat membuat keduanya terdiam. Dapur yang tadi sore masih rapi, kini berantakan. Piring-piring yang disusun di rak pengering tergeletak di lantai. Beberapa pecah berkeping-keping. Gelas-gelas tumpah berserakan. Panci yang digantung di dinding sekarang tergeletak jauh di sudut dapur. Sendok dan garpu berceceran di mana-mana. Bu Tuti menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Pak Harjo melangkah masuk ke dapur. Tongkat baseball masih tergenggam erat. Ia memeriksa sudut-sudut dapur, membuka lemari bawah, mencari siapa yang mungkin bersembunyi. Tidak ada siapa-siapa. "Pak, pintunya," kata Bu Tuti sambil menunjuk pintu belakang. Pak Harjo menghampiri pintu belakang. Kunci sewap masih terpasang rapat dari dalam. Ia mencoba membukanya dan mendorong pintu. Pintu terkunci dengan baik, tidak ada tanda-tanda dibuka dari luar. Ia memutar badan dan memeriksa jendela dapur. Semua jendela tertutup rapat, kai penguncinya masih terpasang. Tidak ada yang masuk, Tut. Pintu dan jendela masih terkunci semua, kata Pak Harjo. Bu Tuti menatap suaminya dengan wajah pucat. "Terus kenapa bisa begini? Siapa yang buat berantakan?" Pak Harjo berjalan keliling dapur lagi. Kali ini lebih teliti. Ia mencoba mencari jejak apapun yang bisa menjelaskan kejadian ini. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas air, tidak ada apapun yang mencurigakan selain kekacauan di lantai. Mungkin ada tikus besar, atau kucing yang entah gimana bisa masuk dan bikin kacau, kata Pak Harjo, meski nada bicaranya tidak terlalu yakin. "Kucing? Dari mana, Pak? Semua pintu dan jendela kan terkunci. Dan lihat ini, pancinya sampai ke sana. Masa kucing bisa lempar panci sejauh itu?" Pak Harjo terdiam. Memang tidak masuk akal kalau ini ulah binatang. Tapi ia tidak mau membuat istrinya semakin takut dengan berpikir hal-hal yang aneh. "Sudahlah, mungkin tadi sore kita taruh barang-barang tidak kuat, terus jatuh sendiri karena tidak seimbang," kata Pak Harjo sambil mulai memungut pecahan piring. Bu Tuti tidak terlihat yakin dengan penjelasan suaminya, tapi ia ikut membantu membereskan. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar suara pecahan yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Suasana dapur terasa dingin meski malam itu tidak berangin. Bu Tuti merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan tidak nyaman yang sangat kuat, seolah ada yang mengawasi mereka. Setelah hampir setengah jam membereskan, dapur kembali rapi meski beberapa piring dan gelas sudah pecah. Pak Harjo membuang pecahan-pecahan itu ke tempat sampah di luar. Bu Tuti mencuci tangan di wastafel sambil sesekali menoleh ke belakang. Perasaan diawasi itu tidak hilang. "Sudah, kita naik lagi. Besok pagi aku akan pasang kunci tambahan di pintu dan jendela biar lebih aman," kata Pak Harjo sambil mematikan lampu dapur. Mereka naik ke kamar dengan langkah lebih cepat dari sebelumnya. Bu Tuti langsung masuk ke dalam selimut begitu sampai di ranjang. Pak Harjo meletakkan tongkat baseball di samping nakas, lebih dekat dari sebelumnya. Ia berbaring dan menatap langit-langit. "Pak, aku takut," bisik Bu Tuti. Pak Harjo meraih tangan istrinya. "Tidak apa-apa, mungkin memang barang kita yang tidak kuat tadi. Besok kita atur lagi lebih rapi. Jangan terlalu dipikirkan." Bu Tuti mengangguk meski dalam hatinya ia tidak percaya dengan penjelasan itu. Ia merasakan ada yang salah dengan rumah ini. Piring dan gelas tidak mungkin jatuh sendiri sebanyak itu.
apalagi Panji yang bisa tergeletak jauh dari tempatnya. Tapi ia tidak mau bertengkar dengan suami di malam pertama mereka di rumah baru ini. Bu Tuti akhirnya tertidur menjelang subuh. Tidur yang dipaksakan karena tubuhnya sudah terlalu lelah. Mimpi buruk menghantui tidurnya yang singkat. Ia bermimpi piring-piring pecah terus-menerus, suara pecahan yang tidak berhenti. Ketika mata terbuka, cahaya matahari sudah masuk melalui jendela kamar. Pak Harjo tidak ada di sampingnya. Bu Luti bangun dengan kepala pusing. Rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Pak Harjo sedang mandi. Bu Luti duduk di tepi ranjang sambil mengingat kejadian tadi malam. Semua terasa seperti mimpi buruk, tapi ia tahu itu nyata. Ia melirik ke arah nakas dan melihat tongkat baseball yang dipindahkan Pak Harjo lebih dekat. Itu bukti bahwa suaminya sebenarnya juga merasa ada yang tidak beres. Pak Harjo keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di pinggang. Ia tersenyum melihat istrinya sudah bangun. "Pagi Tut, tidur nyenyak?" Bu Tuti menggeleng pelan. Tidak bisa tidur, terus kepikiran kejadian tadi malam. Pak Harjo menghampiri dan mengelus kepala istrinya. "Sudahlah, jangan dipikirkan terus. Mandi sana, nanti aku buatin kopi." Bu Tuti bangun dan berjalan ke kamar mandi. Air dingin yang membasuh wajahnya sedikit menyegarkan pikiran. Ia mencoba mengusir semua pikiran negatif tentang rumah ini. Mungkin Pak Harjo benar. Mungkin memang hanya kebetulan saja. Setelah mandi dan berganti pakaian, Bu Tuti turun ke dapur. Pak Harjo sudah menyiapkan kopi dan roti untuk sarapan sederhana. Mereka makan dalam diam, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Setelah sarapan, Pak Harjo bersiap untuk pergi ke kota mengurus beberapa urusan pekerjaan. "Tut, aku ke Mojokerto dulu ya. Ada yang harus diurus. Kamu mau ikut?" Bu Tuti menggeleng. "Tidak usah, Pak. Aku mau ke pasar beli sayur dan bahan makanan. Belum sempat belanja kemarin." Pak Harjo mengangguk. Ia mengambil kunci mobil dan tas kerjanya. "Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Nanti sore aku sudah pulang." Setelah Pak Harjo pergi, Bu Tuti membereskan rumah sebentar. Ia menyapu lantai dan mengepel bagian yang kotor. Pukul 9 pagi, ia mengambil tas belanja dan berjalan keluar rumah menuju pasar desa yang letaknya tidak terlalu jauh. Jalan desa pagi itu cukup ramai. Beberapa warga melintas dengan sepeda atau sepeda motor. Ada yang membawa hasil panen, ada yang membawa ternak. Bu Tuti berjalan sambil melihat-lihat sekeliling. Suasana desa memang berbeda dari kota, lebih tenang meski tidak sepi. Pasar desa berupa deretan warung kecil di pinggir jalan. Ada warung sayur, warung sembako, warung daging dan ikan. Bu Tuti menuju warung sayur yang paling ramai dikunjungi pembeli. Di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. Bu Tuti ikut memilih sayur sambil sesekali melirik ke arah ibu-ibu yang berbincang. "Permisi Bu, kangkungnya berapa sekilonya?" tanya Bu Tuti kepada pemilik warung. "5.000 Bu, segar pagi ini baru dipetik," jawab ibu pemilik warung ramah. Bu Tuti mengambil beberapa ikat kangkung, tomat, cabai, dan sayuran lainnya. Saat sedang memilih, ia mendengar bisikan dari ibu-ibu di sampingnya. Mereka memandangi Bu Tuti dengan tatapan penasaran. Salah satu ibu yang kira-kira berusia 50 tahunan menghampiri Bu Tuti. "Maaf Bu, Ibu baru pindah ke desa sini ya?" Bu Tuti mengangguk sambil tersenyum. "Iya Bu, kemarin baru pindah. Saya tinggal di rumah besar di ujung desa sana." Raut wajah ibu itu berubah. Senyumnya memudar dan digantikan ekspresi terkejut. Ia menoleh ke arah ibu-ibu lain yang juga langsung berbisik satu sama lain. Bu Tuti merasakan ada yang aneh dari reaksi mereka. "Rumah yang dulu punya Pak Sugeng itu ya Bu?" tanya ibu itu pelan. "Iya, betul. Memangnya kenapa Bu?" Ibu-ibu itu saling pandang. Ada yang menggeleng pelan, ada yang menatap Bu Tuti dengan pandangan kasihan. Salah satu ibu tua yang rambutnya sudah memutih memberanikan diri melangkah lebih dekat. "Ibu belum tahu ceritanya ya?" tanya ibu tua itu. Bu Tuti menggeleng, jantungnya mulai berdebar. "Cerita apa Bu? Ada yang salah dengan rumah itu?"
Ibu tua itu menghela napas panjang. Rumah itu sudah ganti pemilik beberapa kali dalam 5 tahun terakhir, Bu. Tidak ada yang betah tinggal di sana. Kenapa tidak betah? Tanya Bu Tuti, meski sebagian dirinya tidak ingin tahu jawabannya. Ibu-ibu itu kembali berbisik. Yang paling berani, akhirnya ibu pemilik warung yang angkat bicara. Katanya sering ada suara-suara aneh di malam hari, Bu. Suara tangisan, teriakan minta tolong. Bahkan ada yang bilang pernah lihat bayangan hitam di halaman. Bu Tuti merasakan dadanya sesak. Kejadian tadi malam langsung terlintas di pikirannya. Suara gaduh dari dapur, piring yang pecah, semua peralatan yang berserakan. Tangannya yang memegang plastik belanjaan mulai gemetar. Pemilik aslinya Pak Sugeng, Bu. Orang kaya, punya usaha besar. Tapi dia tiba-tiba pindah ke Jakarta beberapa tahun lalu. Bawa semua keluarganya. Rumahnya ditinggal begitu saja. Lanjut ibu tua itu. Katanya pindah mendadak tengah malam. Tidak pamit sama siapa-siapa. Aneh kan, Bu? Orang sekaya itu masa ninggalin rumah mewah begitu saja? Tambah ibu lainnya. Bu Tuti menelan ludah. Terus rumahnya dijual? Iya, dijual sama keluarganya yang di Jakarta. Sudah beberapa kali ganti pemilik. Paling lama cuma bertahan 3 bulan. Setelah itu langsung dijual lagi. Warga di sini percaya ada yang tidak beres di rumah itu, Bu. Makanya harganya murah terus meski rumahnya bagus. Kata ibu pemilik warung sambil menatap Bu Tuti dengan pandangan prihatin. Bu Tuti terdiam. Semua yang dikatakan ibu-ibu ini menjelaskan kenapa rumah sebagus itu dijual dengan harga sangat murah. Kenapa makelar terlihat terburu-buru ingin cepat jual. Kenapa warga desa kemarin tidak ramah saat mereka datang. Mereka tahu, mereka semua tahu tentang rumah itu. Ibu hati-hati ya kalau tinggal di sana. Kalau ada apa-apa langsung bilang warga. Jangan sendirian di rumah kalau malam. Kata ibu tua itu dengan nada tulus. Bu Tuti mengangguk lemah. Ia membayar belanjaan dengan tangan gemetar. Ibu-ibu itu masih menatapnya dengan pandangan kasihan, seolah melihat seseorang yang akan mengalami musibah. Bu Tuti buru-buru pamit dan berjalan cepat meninggalkan pasar. Sepanjang jalan pulang, pikiran Bu Tuti kacau. Cerita dari ibu-ibu tadi terus berputar di kepalanya. Siang itu, Bu Tuti tidak sempat memasak dengan tenang. Setiap suara kecil membuat jantungnya berdebar. Suara angin yang menerpa jendela, suara pintu yang berderit pelan, bahkan suara langkahnya sendiri di lantai keramik terasa menakutkan. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah agar tidak terus memikirkan cerita horor tentang rumah ini. Pak Harjo pulang menjelang maghrib dengan wajah lelah. Ia membawa beberapa kantong belanjaan berisi keperluan rumah tangga. Bu Tuti menyambut di pintu dengan raut wajah cemas yang langsung ditangkap oleh suaminya. "Kenapa, Tut? Kamu pucat sekali?" tanya Pak Harjo sambil meletakkan belanjaan. Bu Tuti ragu sejenak. Ia ingin menceritakan apa yang didengarnya di pasar tadi pagi, tapi takut Pak Harjo menganggapnya terlalu percaya gosip. Akhirnya ia hanya menggeleng dan tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Pak. Cuma capek saja." Pak Harjo menatap istrinya lebih lama, seperti tidak yakin dengan jawaban itu. Tapi ia tidak mendesak. Mereka makan malam dalam suasana yang agak canggung. Bu Tuti hanya menyentuh makanannya sedikit. Nafsu makannya hilang sejak pulang dari pasar. Malam itu Bu Tuti mencoba tidur lebih awal lagi, berharap tubuh yang lelah akan membuat tidurnya nyenyak. Pak Harjo berbaring di sampingnya sambil membaca buku tipis yang dibawanya dari Malang. Lampu kamar menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan di dinding yang membuat Bu Tuti semakin gelisah. Sekitar pukul 11 malam, Pak Harjo mematikan lampu dan tidur. Bu Tuti memejamkan mata meski tidak mengantuk sama sekali. Ia mendengarkan suara napas suaminya yang perlahan menjadi teratur. Pertanda Pak Harjo sudah tertidur. Rumah sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar yang malam ini terasa lebih keras dari biasanya. Entah sudah berapa lama Bu Tuti berbaring dengan mata terpejam. Tiba-tiba ia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Suara tangisan anak kecil sangat jelas terdengar dari lantai bawah. Tangisan itu lemah tapi menyayat hati, seperti anak yang ketakutan dan kesakitan. Bu Tuti membuka mata, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menajamkan pendengaran. Suara tangisan itu masih terdengar, bahkan semakin jelas. Lalu terdengar suara panggilan yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. "Ibu! Ibu!" Suara itu memanggil berulang kali dengan nada memohon. Bu Tuti meremas selimut erat-erat. Tangannya gemetar hebat. Ia meraih lengan Pak Harjo dan mengguncangnya keras. "Pak, bangun! Ada suara anak kecil di bawah." Pak Harjo terbangun dengan mata setengah terbuka. "Hah? Suara apa?" "Dengar itu, Pak, suara tangisan." Pak Harjo terdiam dan mendengarkan. Wajahnya berubah bingung. "Aku tidak dengar apa-apa, Tut. Kamu mimpi ya?" Bu Tuti menggeleng kuat. "Tidak, Pak. Aku tidak mimpi. Dengar baik-baik." Mereka berdua terdiam. Pak Harjo benar-benar memfokuskan pendengarannya. Tapi ia tidak mendengar suara tangisan yang dimaksud istrinya. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan sesekali angin bertiup pelan. "Tut, mungkin kamu kecapean. Tidak ada suara apa-apa. Tidur lagi ya," kata Pak Harjo sambil menepuk bahu istrinya. Bu Tuti hendak memprotes, tapi tiba-tiba terdengar suara lain. Kali ini bukan tangisan anak kecil. Suara teriakan keras penuh kepanikan terdengar sangat jelas dari lantai bawah. "Tolong! Tolong aku!" Pak Harjo langsung duduk tegap, matanya membelalak. Kali ini ia mendengarnya dengan sangat jelas. Suara teriakan itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih putus asa. "Kamu dengarkan, Pak?" bisik Bu Tuti dengan wajah pucat pasi. Pak Harjo mengangguk pelan. Ia turun dari ranjang dan mengambil tongkat beisbol. Bu Tuti mengikuti di belakangnya dengan langkah gemetar. Mereka turun tangga perlahan. Setiap langkah terasa berat, kaki seolah tidak mau bergerak. Pak Harjo menyalakan lampu ruang tamu. Ruangan terang benderang, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mereka berdiri di tengah ruangan sambil menatap sekeliling. Suara teriakan sudah berhenti, digantikan keheningan yang mencekam. Bu Tuti merasakan hawa dingin yang sangat tidak wajar. Malam itu tidak berangin, tapi suhu ruang tamu terasa seperti di dalam kulkas. Napasnya hampir mengeluarkan uap. Ia memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil. "Pak, dingin sekali di sini," kata Bu Tuti sambil menggosok-gosok lengannya. Pak Harjo juga merasakannya. Dingin yang menusuk tulang, dingin yang tidak wajar. Ia memutar badan memeriksa setiap sudut ruangan. Jendela tertutup rapat, tidak ada angin masuk, tapi ruangan terasa seperti freezer. Bu Tuti tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada sudut ruangan dekat tangga. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya mematung. Dua sosok anak kecil berdiri diam di sudut gelap. Pakaian mereka lusuh dan kotor. Wajah mereka terluka. Ada lebam dan luka robek di pipi dan dahi. Mata mereka menatap Bu Tuti dengan tatapan kosong, tapi penuh permohonan. Bu Tuti tidak bisa bergerak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Kedua anak itu menangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipi mereka yang terluka. Tangan kecil mereka terangkat seolah meminta tolong. "Pak, Pak." Akhirnya Bu Tuti bisa berbisik. "Itu, di sana, ada dua anak." Pak Harjo mengikuti arah pandangan istrinya. Ia menatap ke sudut ruangan yang ditunjuk Bu Tuti. Keningnya berkerut. "Di mana? Aku tidak lihat apa-apa." "Di sana, Pak. Dua anak kecil. Mereka terluka. Mereka nangis." Pak Harjo melangkah mendekati sudut yang dimaksud. Ia tidak melihat siapapun di sana, tapi ia merasakan hawa yang sangat tidak enak. Bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan takut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Sesuatu di rumah ini memang tidak beres. Bu Tuti mundur selangkah. Kedua anak itu masih menatapnya. Tiba-tiba mereka membuka mulut, dan Bu Tuti mendengar suara berbisik pelan, tapi sangat jelas di telinganya. "Tolong kami, tolong." Bu Tuti berteriak dan langsung berlari ke arah Pak Harjo.
Ia memeluk suaminya erat sambil menangis. Tubuhnya gemetar hebat, tidak bisa dikendalikan. Pak Harjo memeluk istrinya balik, merasakan ketakutan yang sama meski ia tidak melihat apa yang dilihat Bu Tuti. "Kita keluar dulu, Tut. Kita keluar dari rumah ini," kata Pak Harjo dengan suara bergetar. Mereka berdua berlari ke arah pintu depan. Tuti, kita harus keluar sekarang," teriak Pak Harjo sambil mengguncang bahu istrinya. Bu Tuti tidak menjawab. Pandangannya terkunci pada dua anak kecil yang masih berdiri di sudut ruangan. Anak-anak itu tidak lagi menangis. Mereka hanya berdiri diam sambil menatap Bu Tuti dengan mata yang kosong. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar Bu Tuti mulai berubah. Ruang tamu yang tadinya terang benderang perlahan memudar. Warna-warna di sekeliling menjadi kusam dan gelap. Bu Tuti merasa seperti sedang berdiri di dalam kabut tebal. Pak Harjo yang ada di sampingnya menghilang dari pandangan. Suara teriakan suaminya terdengar semakin jauh, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Kabut itu perlahan menipis, dan Bu Tuti melihat ruang tamu yang sama tapi dengan kondisi berbeda. Perabotan yang ia kenal berubah menjadi perabotan lain. Sofa yang mereka beli digantikan oleh sofa kulit berwarna coklat. Meja tamu berbeda, hiasan dinding berbeda, semuanya berbeda. Bu Tuti menyadari ia sedang melihat ruang tamu ini di masa lampau. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan wajah memerah. Matanya melotot penuh amarah. Urat-urat di lehernya menegang. Pria itu berteriak-teriak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Di hadapannya, seorang perempuan dan pria muda berlutut di lantai dengan wajah ketakutan. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu?" teriak pria parubaya itu dengan suara bergetar karena marah. Perempuan yang berlutut itu menangis terseduh-seduh. Wajahnya cantik, meski kini pucat ketakutan. Rambut panjangnya tergerai berantakan. Pria muda di sampingnya gemetar hebat. Kepalanya tertunduk, tidak berani menatap pria yang marah itu. "Pak, maafkan saya. Ini tidak seperti yang Bapak kira. Saya bisa jelaskan," kata perempuan itu dengan suara bergetar. "Jelaskan apa? Aku baru pulang dari luar kota dan lihat kalian berdua di kamar. Kamu bilang mau jelaskan apa?" Bu Tuti yang menyaksikan adegan itu menyadari siapa mereka. Pria parubaya itu adalah Pak Sugeng, pemilik rumah ini. Perempuan yang menangis adalah istrinya. Dan pria muda yang berlutut ketakutan adalah sopir pribadi mereka. Bu Tuti ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pak Sugeng berjalan ke dinding dan meraih sebuah parang yang tergantung di sana. Parang itu besar dan tajam, berkilat di bawah lampu ruang tamu. Istrinya langsung menjerit ketika melihat parang itu. "Pak, jangan. Kumohon, pikirkan anak-anak kita," jerit perempuan itu sambil merangkak mundur. "Anak-anak? Kamu masih berani sebut anak-anak setelah apa yang kamu lakukan?" Pak Sugeng menghampiri sopir muda yang masih berlutut. Dalam satu gerakan cepat, parang itu diayunkan. Bu Tuti memejamkan mata, tapi tetap bisa melihat semuanya dengan jelas. Kepala sopir muda itu terpenggal dalam satu ayunan. Darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya roboh ke lantai dengan bunyi yang membuat Bu Tuti ingin muntah. Istri Pak Sugeng menjerit histeris. Ia berdiri dan berlari menuju tangga, tapi tidak sempat. Pak Sugeng mengejarnya dan menarik rambutnya dengan kasar. Perempuan itu jatuh tersungkur di lantai. Tangisannya memenuhi ruangan, tangisan yang penuh ketakutan dan penyesalan. "Pak, maafkan aku salah. Kumohon, jangan bunuh aku," jerit perempuan itu sambil meraih kaki suaminya. Tapi Pak Sugeng sudah tidak bisa berpikir jernih. Amarahnya sudah melampaui batas. Parang itu kembali diayunkan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Darah memercik ke dinding, ke lantai, kemana-mana. Jeritan perempuan itu terputus setelah ayunan terakhir yang memisahkan kepalanya dari tubuh. Dari arah tangga terdengar tangisan anak-anak.
Dua anak kecil berdiri di anak tangga, menatap pemandangan mengerikan di hadapan mereka dengan mata penuh ketakutan. Mereka adalah anak Pak Sugeng, laki-laki berusia sekitar 7 tahun dan perempuan berusia 5 tahun. Ayah bunuh ibu," kata anak laki-laki itu dengan suara gemetar. Pak Sugeng menatap kedua anaknya. Wajahnya masih merah padam, parang di tangannya menetes darah. Ia berjalan mendekati tangga dengan langkah berat. Kedua anak itu mundur naik tangga, tapi tidak cepat. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami bahwa ayah mereka sudah berubah menjadi monster. "Kalian lihat kan? Kalian lihat apa yang dilakukan ibu kalian," kata Pak Sugeng dengan suara serak. "Ayah, kami takut. Tolong jangan sakiti kami," tangis anak perempuan itu. Tapi Pak Sugeng tidak mendengar. Di benaknya yang sudah gelap, ia berpikir bahwa anak-anak ini tidak boleh hidup menyaksikan aib keluarga mereka. Mereka tidak boleh ada untuk menjadi saksi. Parang itu kembali diangkat. Bu Tuti ingin menutup mata, ingin berhenti melihat, tapi matanya terpaku pada kejadian mengerikan itu. Kedua anak kecil itu dibantai oleh ayah mereka sendiri. Tangisan mereka memenuhi rumah, tangisan yang sama yang Bu Tuti dengar tadi. Tubuh kecil mereka roboh di tangga, darah mengalir turun anak demi anak tangga. Ruang tamu yang tadinya megah kini berubah menjadi tempat pembantaian. 4 tubuh tergeletak di lantai dan tangga, darah di mana-mana. Pak Sugeng berdiri di tengah kekacauan itu dengan napas terengah-engah. Parang di tangannya masih menetes darah. Pria itu menatap ke sekeliling. Matanya yang tadinya penuh amarah, kini mulai menunjukkan kesadaran. Ia melihat tubuh istrinya yang tergeletak dengan kepala terpisah. Ia melihat tubuh sopirnya. Ia melihat kedua anaknya di tangga. Wajahnya berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi putus asa. "Apa yang sudah kulakukan?" bisiknya pelan. Pak Sugeng jatuh berlutut di tengah genangan darah. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar memegang parang. Ia menatap parang itu lama, lalu perlahan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Maafkan aku. Dalam satu gerakan cepat, parang itu ditarik melintang di lehernya. Darahnya menyembur keluar. Tubuhnya roboh ke lantai, bergabung dengan tubuh keluarganya yang sudah ia bunuh. Ruang tamu itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara darah yang masih menetes dari luka-luka di tubuh itu. Bu Tuti berteriak. Teriakannya memecah keheningan. Pandangannya kembali ke masa sekarang dengan cepat. Ia melihat Pak Harjo yang menatapnya dengan wajah panik. Tubuh Bu Tuti lemas. Kakinya tidak kuat menahan berat badannya. Ia roboh ke pelukan Pak Harjo sambil masih menjerit. "Pak, darah, banyak darah. Mereka semua mati. Anak-anak itu." Bu Tuti bicara tidak jelas. Suaranya terputus-putus. Tuti, sadar. Kamu kenapa?" Pak Harjo mengguncang tubuh istrinya. Pak Harjo menggendong istrinya keluar dari rumah menuju mobil yang terparkir di halaman. Udara malam yang dingin menyapa wajah Bu Tuti yang pucat. Pak Harjo membaringkan istrinya di jok belakang mobil sambil terus memanggil namanya. Bu Tuti tidak merespons. Napasnya pendek dan tidak teratur. Pak Harjo mengambil botol air mineral dari dalam mobil dan memercikkan air ke wajah Bu Tuti. Beberapa kali ia lakukan, hingga akhirnya Bu Tuti terbatuk dan membuka mata perlahan. Matanya menatap kosong ke langit-langit mobil, seperti masih melihat sesuatu yang mengerikan. "Tut, kamu dengar aku? Kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Harjo sambil memegang tangan istrinya yang dingin. Bu Tuti menoleh ke arah suaminya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Bibirnya bergetar ingin bicara, tapi tidak ada suara keluar. Pak Harjo memeluk istrinya erat, merasakan tubuh Bu Tuti yang gemetar hebat. Mereka tidak kembali masuk rumah malam itu. Pak Harjo menyalakan mesin mobil dan membawa Bu Tuti ke rumah sakit terdekat di Mojokerto. Dokter jaga memeriksa Bu Tuti dan menyimpulkan ia mengalami syok berat. Bu Tuti diberi obat penenang dan cairan lewat infus. Pak Harjo duduk di samping ranjang istrinya sepanjang malam, tidak bisa tidur.
Pikirannya penuh pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka. Pagi hari, Bu Tuti sudah lebih tenang meski wajahnya masih pucat. Dokter mengizinkan mereka pulang dengan catatan Bu Tuti harus istirahat total dan tidak boleh stres. Di perjalanan pulang, Bu Tuti duduk diam di samping Pak Harjo. Matanya menatap kosong ke jalan di depan. "Pak, aku tidak mau balik ke rumah itu," kata Bu Tuti tiba-tiba dengan suara pelan tapi tegas. Pak Harjo menoleh sekilas ke arah istrinya. "Kita tidak akan balik sekarang. Kita cari penginapan dulu." "Bukan sekarang, Pak. Aku maksudnya tidak akan pernah balik ke rumah itu lagi. Kita harus pulang ke Malang." Pak Harjo tidak menjawab langsung. Ia memarkirkan mobil di pinggir jalan dan menatap istrinya. Wajah Bu Tuti menunjukkan ketakutan yang sangat dalam. Bukan sekedar ketakutan biasa. "Tut, semalam kamu lihat apa sebenarnya? Cerita sama aku." Bu Tuti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya kembali gemetar mengingat penglihatan mengerikan semalam. Dengan suara terputus-putus, ia menceritakan semua yang dilihatnya. Tentang Pak Sugeng yang membantai istrinya, sopir, dan kedua anaknya. Tentang darah yang berceceran di mana-mana. Tentang Pak Sugeng yang mengakhiri hidupnya sendiri di tengah genangan darah keluarganya. Pak Harjo mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi kondisi istrinya yang seperti ini membuktikan Bu Tuti benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa mengerikan. "Aku percaya kamu, Tut. Tapi aku harus cari tahu kebenarannya. Ada yang harus aku tanyakan sama kepala desa di sini." Pak Harjo mengantarkan Bu Tuti ke sebuah penginapan kecil di Mojokerto. Ia meminta istrinya beristirahat, sementara ia pergi ke desa Sukamakmur untuk menemui Pak Basuki. Bu Tuti tidak mau ditinggal sendirian, tapi akhirnya mengalah setelah Pak Harjo berjanji tidak akan lama. Perjalanan ke rumah Pak Lurah hanya memakan waktu 20 menit. Pak Harjo sudah tahu alamatnya karena sempat bertanya kepada warga kemarin. Rumah Pak Basuki cukup besar, terletak di tengah desa dengan halaman yang luas. Pak Harjo mengetuk pintu dan disambut oleh Pak Lurah sendiri yang baru selesai sarapan. "Selamat pagi, Pak. Maaf ganggu pagi-pagi begini. Saya Harjo, yang baru pindah ke rumah bekas Pak Sugeng," kata Pak Harjo langsung to the point. Wajah Pak Basuki berubah sedikit tegang mendengar nama Pak Sugeng disebut. Ia mempersilahkan Pak Harjo masuk dan duduk di ruang tamu. Seorang pembantu menghidangkan teh untuk mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Harjo?" tanya Pak Basuki dengan nada hati-hati. Pak Harjo menatap langsung ke mata Pak Lurah. "Saya mau tanya tentang sejarah rumah yang saya beli. Apa benar ada kejadian buruk di rumah itu?" Pak Basuki terdiam. Ia mengambil gelas tehnya dan meminumnya perlahan, seperti sedang memikirkan jawaban yang tepat. "Kenapa tanya begitu, Pak? Ada masalah dengan rumahnya? Istri saya mengalami hal-hal yang tidak wajar di rumah itu. Semalam dia sampai pingsan karena ketakutan. Dia bilang melihat sesuatu yang mengerikan. Saya butuh tahu kejujuran Bapak." Pak Basuki menghela napas panjang. Ia meletakkan gelasnya dan bersandar di kursi. Wajahnya terlihat berat, seperti sedang memikul beban yang sudah lama disimpan. "Pak Harjo, sebagai kepala desa, saya sebenarnya tidak seharusnya cerita ini. Tapi kalau istri Bapak sudah sampai pingsan, saya rasa Bapak berhak tahu." Pak Harjo mendekat, mendengarkan dengan seksama. Tahun 2005, di rumah itu terjadi kejadian yang sangat tragis. Pak Sugeng yang punya rumah itu melakukan pembantaian terhadap keluarganya sendiri. Jantung Pak Harjo berdegup kencang. Cerita Bu Tuti ternyata bukan hayalan. Pak Sugeng pulang lebih awal dari perjalanan bisnis dan memergoki istrinya dengan sopir pribadi mereka. Dia mengamuk dan membunuh istrinya, sopirnya, bahkan kedua anaknya yang masih kecil. Setelah itu dia bunuh diri. Pak Harjo merasakan darahnya seolah membeku. Kenapa kejadian sebesar itu bisa ditutup-tutupi? Pak Basuki menggeleng lemah. Keluarga besar Pak Sugeng punya pengaruh kuat. Mereka tidak mau nama baik keluarga tercoreng. Jadi mereka tutup-tutupi kejadian itu dan sebarkan berita bahwa keluarga Pak Sugeng pindah ke Jakarta. Jasad-jasad korban dikubur diam-diam di kampung asal mereka.
Dan Bapak sebagai kepala desa membiarkan ini? Pak Harjo mulai naik darah. Saya tidak punya pilihan, Pak. Keluarga Pak Sugeng mengancam kalau sampai ada yang buka mulut tentang kejadian ini. Mereka bilang itu aib keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Pak Harjo berdiri, tangannya mengepal kuat. Jadi Bapak biarkan rumah itu dijual ke orang lain tanpa kasih tahu kejadian yang sebenarnya? Bapak tahu kan, sudah berapa kali rumah itu ganti pemilik? Pak Basuki menunduk, tidak berani menatap Pak Harjo. Maafkan saya, Pak. Saya juga salah dalam hal ini. Seharusnya saya bilang ke Bapak sebelum Bapak beli rumah itu. Pak Harjo mengambil napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kemarahannya tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Yang penting sekarang ia sudah tahu kebenaran. Cerita Bu Tuti tentang pembantaian itu ternyata benar adanya. Istrinya tidak gila, istrinya tidak bermimpi. Ia benar-benar melihat kejadian masa lalu yang mengerikan itu. Terima kasih sudah jujur, Pak. Saya permisi, kata Pak Harjo sambil berjalan ke pintu. Pak Basuki berdiri dan mengikuti. Pak Harjo, maaf sekali lagi. Kalau ada yang bisa saya bantu. Pak Harjo tidak menjawab. Perjalanan kembali ke penginapan terasa berat. Pak Harjo memikirkan bagaimana cara menyampaikan kebenaran ini kepada Bu Tuti. Istrinya sudah sangat trauma, dan konfirmasi bahwa penglihatan itu nyata mungkin akan membuatnya semakin terpukul. Tapi Bu Tuti berhak tahu. Ia berhak tahu bahwa ia tidak gila, bahwa yang dilihatnya adalah kejadian masa lalu yang memang benar-benar terjadi. Pak Harjo sampai di penginapan sekitar pukul 11 siang. Bu Tuti duduk di tepi ranjang sambil memeluk bantal. Wajahnya masih pucat, matanya sembab bekas menangis. Ketika melihat Pak Harjo masuk, ia langsung berdiri. Gimana, Pak? Pak Lurah bilang apa? Pak Harjo duduk di samping istrinya dan meraih tangannya. Ia menarik napas dalam sebelum mulai bicara. Tut, yang kamu lihat semalam itu nyata. Pak Lurah sudah konfirmasi semuanya. Bu Tuti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tubuhnya gemetar mendengar konfirmasi itu. Tahun 2005, Pak Sugeng memang membantai keluarganya di rumah itu. Persis seperti yang kamu lihat. Dia bunuh istrinya, sopirnya, kedua anaknya, terus bunuh diri. Kejadian itu ditutup-tutupi sama keluarga besarnya. Bu Tuti menangis keras. Pak Harjo memeluk istrinya erat, merasakan tubuh Bu Tuti yang bergetar hebat. Mereka berdua terdiam lama, hanya terdengar isak tangis Bu Tuti yang memecah kesunyian kamar. Pak, kita harus pulang ke Malang. Sekarang juga. Aku tidak sanggup ada di desa ini lebih lama lagi, kata Bu Tuti setelah tangisannya mereda. Pak Harjo mengangguk. Iya, kita pulang hari ini. Tapi barang-barang kita masih di rumah. Aku harus ambil dulu. Biarkan saja, Pak. Aku tidak mau barang dari rumah itu. Lemari, kasur, semua tinggal saja. Yang penting baju dan dokumen penting kita bawa. Pak Harjo tidak membantah. Ia mengerti ketakutan istrinya. Mereka check out dari penginapan dan langsung menuju rumah di Desa Sukamakmur untuk terakhir kalinya. Bu Tuti tidak mau turun dari mobil. Ia menunggu di luar pagar sementara Pak Harjo masuk mengambil barang-barang penting. Pak Harjo masuk ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rumah yang kemarin masih dianggapnya sebagai investasi bagus, kini terasa menyeramkan. Ia naik ke kamar dan mengambil pakaian mereka, dokumen-dokumen penting, dan beberapa barang pribadi kecil. Semua dimasukkan ke dalam tas besar. Perabotan mahal yang mereka beli dibiarkan begitu saja. Pak Harjo tidak peduli lagi. Sebelum keluar, Pak Harjo berdiri di tengah ruang tamu. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Disinilah tragedi berdarah itu terjadi 5 tahun lalu. Disinilah Pak Sugeng mengayunkan parang ke keluarganya sendiri. Pak Harjo merinding membayangkannya. Ia cepat-cepat keluar dan mengunci pintu rumah untuk terakhir kalinya. Perjalanan kembali ke Malang terasa sangat panjang. Bu Tuti duduk diam di samping Pak Harjo, memeluk tas berisi pakaian mereka. Matanya menatap kosong ke jalan di depan. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan.
Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Sore hari mereka sampai di Malang dan langsung menuju rumah kakak Pak Harjo yang tinggal di bilangan Dinoyo. Kakaknya, Pak Hadi, menyambut dengan heran melihat mereka datang dengan wajah kusut dan tas seadanya. "Loh, kok balik lagi? Bukannya kalian baru pindah ke Mojokerto?" tanya Pak Hadi. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia meminta kakaknya untuk menyiapkan kamar tamu dulu. Setelah Bu Tuti beristirahat di kamar, barulah Pak Harjo menceritakan semua yang terjadi kepada kakaknya. Pak Hadi mendengarkan dengan wajah tidak percaya. "Astaga Jo, kamu yakin itu bukan cuma sugesti?" "Aku juga awalnya pikir begitu, Mas. Tapi Pak Lurah sudah konfirmasi. Kejadiannya memang nyata. 4 orang mati di rumah itu." Pak Hadi menggeleng-gelengkan kepala. "Terus sekarang gimana? Rumahnya mau dijual lagi?" Pak Harjo terdiam. Ia sudah memikirkan ini sepanjang perjalanan. Menjual rumah itu berarti melempar masalah ke orang lain. Orang yang membeli akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Atau mungkin lebih parah. "Aku tidak mau jual, Mas. Tidak enak sama yang beli nanti. Kasian kalau mereka alami hal yang sama." Hari-hari berikutnya Pak Harjo sibuk memikirkan solusi untuk rumah di Desa Sukamakmur. Bu Tuti yang masih trauma lebih sering diam di kamar. Nafsu makannya hilang, tidurnya tidak nyenyak. Setiap menutup mata, ia selalu teringat penglihatan mengerikan itu. Seminggu sudah mereka tinggal di rumah Pak Hadi. Suatu malam, Bu Tuti keluar dari kamar dan menemui Pak Harjo yang sedang duduk di teras. "Pak, rumah itu gimana? Sudah ada keputusan?" Pak Harjo menghela napas. "Belum, Tut. Aku bingung. Kalau dijual, kasihan yang beli. Kalau dibiarkan kosong juga percuma. Biarkan kosong saja, Pak. Anggap aja uang kita hilang. Yang penting kita selamat." Pak Harjo menatap istrinya. Bu Tuti terlihat sangat lelah. Wajahnya kurus dalam seminggu terakhir. Pak Harjo merasa bersalah telah membawa istrinya ke dalam pengalaman mengerikan itu. "Aku punya ide lain, Tut. Tapi butuh waktu buat mikir matang-matang." "Ide apa, Pak?" Pak Harjo terdiam sejenak. "Aku pikir rumah itu harus dihancurkan, dirobohkan sampai rata, biar tidak ada lagi yang tinggal di sana dan mengalami hal yang sama." Bu Tuti menatap suaminya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. "Kalau begitu, tanahnya mau dibuat apa, Pak?" "Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas tidak akan dijual. Mungkin bisa diwakafkan untuk warga desa, biar jadi tempat yang bermanfaat, bukan tempat yang menakutkan." Bu Tuti mengangguk setuju. Pagi itu, Pak Harjo berangkat ke Mojokerto dengan sebuah truk berisi 3 pekerja dan peralatan. Ia sudah menghubungi rental alat berat untuk menyewa ekskavator kecil. Perjalanan terasa lebih ringan kali ini karena ia membawa misi yang jelas. Bukan untuk menempati rumah itu, tapi untuk menghancurkannya. Sesampainya di Desa Sukamakmur, Pak Harjo langsung menuju rumah Pak Lurah. Pak Basuki menyambutnya dengan raut wajah penasaran. "Pak Harjo, ada keperluan apa pagi-pagi begini?" "Saya mau lapor, Pak. Saya sudah putuskan untuk merobohkan rumah itu. Hari ini juga akan dimulai." Wajah Pak Basuki berubah terkejut. "Merobohkan? Rumah sebagus itu mau dirobohkan?" Pak Harjo mengangguk tegas. "Iya, Pak. Saya tidak mau ada orang lain yang mengalami hal sama seperti saya dan istri saya. Rumah itu harus dihancurkan." Pak Basuki terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu keputusan Bapak, saya hormati. Jujur saja, warga desa juga sudah lama berharap rumah itu tidak ada lagi. Terlalu banyak cerita menakutkan tentang tempat itu. Sebelum dirobohkan, saya mau tawarkan semua isi rumah gratis untuk warga yang membutuhkan. Lemari, kursi, meja, kasur, semua boleh diambil." Pak Basuki menatap Pak Harjo dengan pandangan terharu. "Bapak baik sekali. Nanti saya umumkan ke warga. Pasti banyak yang butuh."
1 jam kemudian, berita tentang perobohan rumah dan pembagian barang gratis menyebar cepat di desa. Warga mulai berdatangan ke rumah besar itu. Pak Harjo membuka pagar lebar-lebar dan mempersilakan siapa saja yang mau mengambil barang dari dalam rumah. Awalnya warga ragu-ragu, masih ada ketakutan terhadap rumah itu. Tapi setelah beberapa orang berani masuk dan keluar dengan membawa barang, yang lain ikut masuk. Lemari kayu jati yang masih bagus diangkut oleh 4 orang pria. Meja makan besar dibawa oleh keluarga yang baru menikah. Kursi-kursi tamu, rak piring, kasur, semuanya diambil warga dengan senang hati. Dalam waktu 3 jam, rumah itu sudah kosong. Yang tersisa hanya dinding, lantai, dan atap. Pak Harjo berdiri di halaman sambil menyaksikan rumah yang sudah kosong itu. Tanpa perabotan, rumah itu terlihat lebih menyeramkan. Bayangan tentang kejadian 5 tahun lalu muncul di pikirannya. Ia menggelengkan kepala, mengusir bayangan itu. Sekitar pukul 2 siang, ekskavator tiba. Mesin besar berwarna kuning itu diparkir di halaman. Operator turun dan berdiskusi dengan Pak Harjo tentang bagaimana proses perobohan akan dilakukan. Warga desa berkumpul di luar pagar, ingin menyaksikan rumah yang selama ini menjadi momok mereka dihancurkan. Mulai dari lantai 2 dulu ya Pak, baru turun ke lantai 1, fondasi terakhir, jelas operator ekskavator. Pak Harjo mengangguk. Terserah yang paling aman, yang penting habis rata sampai fondasinya. Mesin ekskavator dinyalakan. Suara deru mesin memecah keheningan desa. Lengan besi besar itu mulai bergerak, mengarah ke bagian atap rumah. Warga menonton dengan napas tertahan. Benturan pertama menghancurkan genteng dan rangka atap. Debu beterbangan. Genteng pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Pak Harjo berdiri agak jauh, menyaksikan rumah yang sempat ia bangga-banggakan kini dihancurkan. Ada perasaan lega, tapi juga sedikit sedih. Uang yang ia keluarkan untuk membeli rumah itu tidak sedikit. Tapi dibandingkan dengan keselamatan jiwa dan ketenangan, uang tidak ada artinya. Proses perobohan berlangsung selama 3 hari penuh. Hari pertama, atap dan lantai 2 hancur. Hari kedua, dinding lantai 1 dirobohkan. Hari ketiga, fondasi dibongkar. Suara benturan logam dan beton terdengar dari pagi sampai sore. Debu tebal menutupi area sekitar rumah. Warga terus berdatangan untuk menyaksikan. Ada yang senang, ada yang terharu. Pak Lurah datang di hari ketiga untuk melihat langsung proses terakhir. Ia berdiri di samping Pak Harjo sambil menyaksikan fondasi rumah terakhir dibongkar. Pak Harjo, saya harus bilang terima kasih atas nama warga desa. Bapak sudah menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun mengganggu kami, kata Pak Basuki tulus. Pak Harjo menggeleng. Saya juga dapat pelajaran mahal dari kejadian ini, Pak. Jangan terburu-buru membeli sesuatu tanpa tahu sejarahnya. Sore hari ketiga, rumah megah itu sudah berubah menjadi tumpukan puing. Batu bata, pecahan genteng, sisa-sisa kayu, dan potongan besi berserakan di atas tanah. Pak Harjo menyewa 3 truk besar untuk mengangkut semua puing itu ke tempat pembuangan akhir. Proses pengangkutan memakan waktu 1 hari penuh. Truk bolak-balik membawa puing dari lokasi ke tempat pembuangan. Hari kelima setelah proses dimulai, Pak Harjo berdiri di tengah tanah kosong yang dulunya adalah rumah mewah. Tidak ada lagi bangunan di sana. Hanya tanah datar seluas lebih dari 500 meter persegi. Beberapa pekerja masih membersihkan sisa-sisa puing kecil yang tertinggal. Warga desa berkumpul di pinggir tanah kosong itu. Mereka berbincang dengan nada lega. Sudah bertahun-tahun, rumah itu menjadi beban psikologis bagi mereka. Setiap melewati rumah itu, mereka selalu merasa tidak nyaman. Sekarang, rumah itu sudah tidak ada lagi. Seorang ibu tua yang kemarin pernah bertemu Bu Tuti di pasar menghampiri Pak Harjo. Terima kasih ya Pak, kami warga desa benar-benar lega rumah itu sudah rata. Pak Harjo tersenyum tipis. Sama-sama Bu, saya juga lega. Tanahnya mau dibuat apa Pak? Tanya ibu itu penasaran. Pak Harjo menatap tanah kosong itu.
Ia sudah memikirkan jawabannya. Saya akan wakafkan tanah ini untuk warga desa. Terserah mau dipakai untuk apa. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Ibu tua itu dan warga lain yang mendengar langsung terharu. Beberapa warga mengangguk-angguk setuju. Pak Lurah yang juga mendengar menghampiri Pak Harjo. Pak Harjo yakin mau wakafkan tanah ini. Ini kan tanah Bapak yang dibeli dengan uang sendiri. Saya yakin, Pak. Daripada dijual lagi dan orang lain beli terus bangun rumah lagi, lebih baik diwakafkan. Biar jadi tempat yang membawa berkah, bukan kutukan. Pak Basuki mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Pak Harjo. Atas nama warga, saya terima wakaf ini dengan sangat berterima kasih. Kami akan musyawarah mau digunakan untuk apa tanah ini. Pak Harjo merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Keputusan untuk mewakafkan tanah ini bukan keputusan mudah, mengingat uang yang sudah dikeluarkan. Tapi hati nuraninya mengatakan ini jalan yang paling benar. Warga yang berkumpul di sekitar tanah kosong itu tepuk tangan, menunjukkan apresiasi mereka terhadap keputusan mulia Pak Harjo. Seminggu setelah kepulangannya ke Malang, Pak Harjo menerima telepon dari Pak Basuki. Pak Lurah memberitahu bahwa warga sudah berkumpul untuk musyawarah tentang penggunaan tanah wakaf. Ada beberapa usulan yang disampaikan. Ada yang mengusulkan untuk dijadikan lapangan bermain anak, ada yang mengusulkan untuk pos ronda, dan ada yang mengusulkan untuk musola. Setelah voting, mayoritas warga sepakat untuk membangun musola, Pak. Desa kita belum punya musola sendiri. Selama ini kalau mau sholat jamaah harus ke masjid desa sebelah yang jaraknya lumayan jauh. Jelas Pak Basuki lewat telepon. Pak Harjo tersenyum mendengarnya. Bagus sekali, Pak. Kalau untuk musola, saya sangat mendukung. Kapan mau mulai pembangunannya? Minggu depan, Pak. Warga sudah siap gotong royong. Beberapa orang juga sudah berjanji mau sumbang bahan bangunan. Pak Harjo menutup teleponnya dengan perasaan lega. Ia memberitahu Bu Tuti tentang rencana pembangunan musola. Bu Tuti yang sedang menyulam di ruang tamu menghentikan pekerjaannya dan tersenyum lebar. Alhamdulillah, Pak. Semoga dengan dibangun musola, tempat itu jadi berkah dan semua arwah di sana bisa tenang. 2 bulan berlalu. Pak Harjo sesekali menelpon Pak Basuki untuk menanyakan perkembangan pembangunan. Pak Lurah selalu memberi kabar baik. Pembangunan berjalan lancar dengan gotong royong warga. Pondasi sudah selesai, dinding sudah berdiri, atap sudah dipasang. Warga sangat antusias membangun musola itu karena mereka merasa ini adalah awal baru untuk tanah yang dulunya menakutkan. Suatu Sabtu pagi, Pak Basuki menelpon Pak Harjo dengan nada gembira. Pak Harjo, musola sudah jadi. Minggu depan mau diresmikan. Bapak dan istri bisa datang tidak? Pak Harjo langsung menyanggupi. Ia ingin melihat langsung hasil dari keputusan yang ia buat. Bu Tuti awalnya ragu untuk kembali ke desa Sukamakmur, tapi setelah dipikir-pikir, ia setuju. Lagi pula rumah mengerikan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah musola. Hari Minggu pagi, Pak Harjo dan Bu Tuti berangkat ke desa Sukamakmur. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Bu Tuti tidak gelisah seperti dulu. Ia bahkan sesekali tersenyum melihat pemandangan sawah hijau di sepanjang jalan. Sesampainya di desa, mereka langsung menuju lokasi bekas rumah yang kini sudah berubah total. Di atas tanah yang dulunya berdiri rumah megah penuh aura kelam, kini berdiri sebuah musola sederhana tapi indah. Dinding berwarna putih bersih, atap genteng merah, menara kecil di sudutnya. Halaman musola ditata rapi dengan paving blok dan beberapa pot bunga. Warga berkumpul di halaman, menunggu acara peresmian dimulai. Pak Basuki menyambut kedatangan Pak Harjo dan Bu Tuti dengan hangat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa datang. Silakan lihat musolanya, hasil kerja keras warga selama 2 bulan. Pak Harjo dan Bu Tuti masuk ke dalam musola. Lantai beralas karpet hijau yang bersih. Dinding dihiasi kaligrafi sederhana. Mimbar kecil di depan untuk khotbah. Rak sepatu dan tempat wudhu tertata rapi di bagian samping. Semuanya sederhana, tapi fungsional dan bersih. Bu Tuti merasakan hawa yang sangat berbeda dari dulu. Tidak ada lagi rasa dingin yang menusuk tulang. Tidak ada lagi perasaan diawasi oleh sesuatu yang menakutkan. Yang ada hanya kedamaian dan ketenangan. Air matanya tiba-tiba menetes. Pak Harjo yang melihat langsung memeluk istrinya.
Kenapa nangis, Tut? Aku lega, Pak. Tempat yang dulu penuh dengan darah dan kematian, sekarang jadi tempat suci untuk ibadah. Semoga arwah mereka yang jadi korban bisa tenang sekarang. Acara peresmian dimulai dengan pembacaan doa bersama. Warga desa hadir hampir semuanya. Mereka berdoa untuk kebaikan musola ini, untuk desa mereka, dan juga untuk keluarga Pak Sugeng yang menjadi korban tragedi. Pak Harjo dan Bu Tuti ikut berdoa dengan khusyuk. Setelah doa selesai, Pak Basuki memberikan sambutan. Hari ini adalah hari bersejarah untuk Desa Sukamakmur. Tempat yang selama bertahun-tahun menjadi momok menakutkan bagi kita semua, kini berubah menjadi tempat suci. Ini semua berkat kebaikan hati Pak Harjo yang rela mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat. Mari kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Warga bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu yang dulu sempat berbincang dengan Bu Tuti di pasar menghampiri dan bersalaman dengan terharu. Mereka berterima kasih atas keputusan mulia yang diambil Pak Harjo. Pak Harjo diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ia berdiri di depan warga dengan perasaan campur aduk. Saya dan istri mengalami kejadian yang sangat menakutkan di rumah yang dulunya berdiri di tanah ini. Tapi dari kejadian buruk itu, saya belajar bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Ketenangan jiwa jauh lebih berharga. Saya berharap dengan berdirinya musola ini, tanah ini tidak lagi membawa ketakutan, tapi membawa berkah untuk warga desa. Warga kembali bertepuk tangan. Setelah acara peresmian, warga melaksanakan sholat zuhur berjamaah pertama kali di musola itu. Suara azan berkumandang dari menara kecil musola, terdengar merdu dan menenangkan. Pak Harjo dan Bu Tuti ikut sholat berjamaah bersama warga. Setelah sholat, mereka duduk-duduk di halaman musola sambil berbincang dengan warga. Beberapa warga menceritakan bahwa sejak rumah itu dirobohkan, tidak ada lagi laporan tentang suara-suara aneh atau penampakan menakutkan. Desa kembali tenang seperti dulu sebelum tragedi itu terjadi. Seorang ibu tua yang dulunya memberitahu Bu Tuti tentang sejarah rumah itu menghampiri. Bu Tuti, maafkan kami kalau dulu bikin ibu ketakutan dengan cerita-cerita itu. Tapi kami senang sekali sekarang tempat ini sudah damai. Kami percaya arwah keluarga Pak Sugeng sudah tenang. Bu Tuti tersenyum dan meraih tangan ibu tua itu. Tidak apa-apa, Bu. Justru berkat cerita ibu, kami jadi tahu harus berbuat apa dengan rumah itu. Sore hari Pak Harjo dan Bu Tuti pamit pulang. Mereka berjalan keliling musola sekali lagi sebelum berangkat. Pak Harjo menatap bangunan sederhana itu dengan perasaan bangga dan lega. Uang ratusan juta yang ia keluarkan untuk membeli rumah memang hilang, tapi ia mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan hati dan kepuasan batin karena telah berbuat kebaikan. Di perjalanan pulang, Bu Tuti menatap jendela mobil sambil tersenyum. Mimpi buruk tentang pembantaian itu masih kadang muncul, tapi tidak seseram dulu. Ia merasa arwah anak-anak kecil yang sempat ia lihat kini sudah tenang. Mereka tidak lagi menangis meminta tolong. Mereka sudah damai. Pak Harjo menggenggam tangan Bu Tuti sambil menyetir. Kamu masih sering mimpi buruk, Tut? Kadang masih, Pak. Tapi tidak menakutkan lagi. Rasanya mereka sudah tenang. Beberapa bulan setelahnya, Pak Harjo dan Bu Tuti sesekali berkunjung ke Desa Sukamakmur untuk melihat musola itu. Setiap kali datang, mereka melihat musola selalu ramai dengan warga yang sholat. Anak-anak desa belajar mengaji di sana setiap sore. Musola itu benar-benar menjadi pusat kegiatan keagamaan desa. Suatu kali ketika berkunjung, Pak Basuki memberitahu bahwa warga ingin memberi nama musola itu dengan nama Pak Harjo sebagai penghormatan. Tapi Pak Harjo menolak dengan halus. Tidak usah pakai nama saya, Pak. Beri nama yang lebih baik. Nama yang mencerminkan perdamaian dan ketenangan. Akhirnya, warga sepakat memberi nama musola itu Musola Nurul Huda, yang artinya cahaya petunjuk. Nama yang tepat untuk tempat yang dulunya gelap kini bercahaya. Pak Harjo dan Bu Tuti merasa keputusan mereka untuk merobohkan rumah dan mewakafkan tanahnya adalah keputusan terbaik yang pernah mereka buat. Meskipun kehilangan banyak uang,
tapi mereka mendapat berkah yang tidak ternilai. Tempat yang dulunya penuh duka dan kematian, kini menjadi tempat penuh doa dan harapan.